Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang teori lembaga perwakilan. Yang pertama itu ada pengertian lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan terdiri atas susunan dua kata, yaitu lembaga dan perwakilan. Secara terminologi, lembaga mempunyai arti badan organisasi yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidik keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan perwakilan memiliki arti urusan wakil mewakili atas segala sesuatu mengenai wakil. Dengan demikian, pengertian menurut terminologi, maka lembaga perwakilan adalah badan organisasi yang melakukan urusan wakil mewakili. Lembaga perwakilan terbentuk karena permasalahan negara yang semakin rumit diakomodasi dengan sistem demokrasi langsung. Melalui lembaga perwakilan, demokrasi dijalankan mempunyai hak untuk melakukan pemilihan terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk di suatu representatif dari rakyat karena proses wakil mewakilinya. Lembaga perwakilan adalah cara yang sangat praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruh terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Pengertian tersebut menegaskan posisi anggota masyarakat sebagai pemilih atau yang diwakili memiliki cara praktis untuk menerapkan pengaruh kepada wakil dengan lembaga perwakilan. Oleh karena itu, maka lembaga perwakilan inilah atas nama rakyat yang diwakili, membicarakan bersama-sama kepentingan-kepentingan yang mengambil keputusan. Lembaga perwakilan sebagai produk penerapan demokrasi tidak langsung dengan adanya wakil yang diwakili rakyat. Tentang hal ini, Plato memiliki pandangan lain, bahwa kedaulatan rakyat tidak perlu dilembagakan. Catatan dari Plato ini karena kedaulatan rakyat pasti dilindungi. Jika pemimpin negara adalah seorang yang bijaksana, maka Pluralis memandang lembaga perwakilan dapat menjadi lembaga pelaksana pemilihan umum sebagai salah satu saran untuk menjamin perannya kedaulatan rakyat, sehingga lembaga perwakilan ini terbentuk dengan cara mekanisme pemilihan umum agar proses demokrasi tersebut tetap berjalan. Menyatakan timbul konstruksi lembaga perwakilan dikarenakan adanya tiga hal. Yang pertama itu sebagai pengaruh hukum perdata Romawi di abad menengah. Kedua, adanya sistem feodal di abad menengah. Ketiga, situasi abad menengah itu sendiri. B. Konsep lembaga perwakilan. Demokrasi pada saat ini menjadi rezim yang memimpin sistem pemerintahan di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, demokrasi menjadi pilihan terbaik oleh mayoritas negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh UNESCO pada awal 1950-an. Mahfud MD menyatakan kesimpulan bahwa demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Demokrasi memiliki keterkaitan yang begitu kuat dengan konsep kedaulatan rakyat. Pada masa peradaban Yunani kuno. Sejak dikenalkan pada masa peradaban Yunani kuno, sistem ini menuai perdebatan yang begitu kompleks hingga kemudian menghilang bersamaan dengan penjajahan bangsa feodal. Secara teoritis, dalam sejarahnya terjadi konflik yang tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat atau suatu bentuk politik di mana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri, atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan. Dalam kata lain, suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintahan melalui pemberian suara secara periodik. Di Eropa sendiri, demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Fasisme, Nazisme, dan Stalinisme hampir saja menghancurkan catatan khusus mengenai sejarah demokrasi
bisa menjadi suatu poin penting bahwa sistem ini juga memiliki penolakan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, terutama pasca Perang Dunia II, demokrasi menjadi bunga yang dihinggapi oleh berbagai macam lebah. Seperti hasilnya dari studi yang dilakukan oleh UNESCO pada awal 1950-an. Di paragraf atas, banyak sekali negara yang mengklaim dirinya menggunakan sistem demokrasi untuk mengatur jalannya negara. Demokrasi sendiri dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Hal ini mengacu pada fenomena demokrasi mengenai studi-studi tentang politik. Sampai pada identifikasi, demokrasi normatif menyangkut terangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat. Demokrasi empirik adalah pelaksanaan di lapangan yang tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. Jadi, pada pembagian yang dikemukakan oleh Nikmatul Huda mendasarkan pada aspek idealita dan realita tentang demokrasi. Karena selalu saja apa yang menjadi idealnya konsep dari demokrasi selalu berbeda dengan penerapannya di lapangan atau realisasinya. Demokrasi pada Yunani kuno yang wilayahnya begitu terbatas menjadikan demokrasi langsung atau direct demokrasi dilaksanakan, dan hal ini menjadi sumber rujukan pada konsep demokrasi langsung. Akan tetapi, pada perkembangan zaman, demokrasi langsung ini sudah tidak lagi dijalankan oleh negara modern. Meski ada yang menggunakannya, tetapi tidak begitu banyak. Bahkan dapat dihitung dengan jari. Dalam negara modern, terutama yang memiliki jumlah penduduk banyak, demokrasi diterapkan dengan berdasarkan perwakilan atau representatif demokrasi, sehingga kemudian di cara praktif agar memenuhi pengaruh rakyat pada pemerintahan demokrasi, maka melalui lembaga perwakilan, pengaruh rakyat dalam pemerintahan merupakan sebuah implementasi dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Jika kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat, maka harus ada campur tangan kehendak rakyat dalam menjalankan negara tersebut. Dalam pendapat Jean-Jacques Rousseau disebutkan ada dua macam kehendak rakyat, yaitu yang pertama, ada kehendak rakyat seluruhnya disebut voluntas. Nah, nomor dua, ada kehendak mayoritas rakyat yang disebut voluntas general. Kehendak rakyat yang pertama yaitu voluntas hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja, yaitu pada waktu negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Dengan demikian, voluntas tidak menjadi sebuah kehendak yang mempunyai nilai tawar oleh rakyat untuk kedua kalinya. Melalui perjanjian masyarakat negara dibentuk, mestinya sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama oleh seluruh rakyat yang ada disepakati untuk dipelihara hingga waktu yang tidak ditentukan. Rakyat memiliki peran penting dalam masa pembentukan negara dengan kehendaknya tersebut. Sedangkan kehendak rakyat yang disebut voluntas general terjadi sesudah negara tersebut berdiri dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Selanjutnya, resource menjadi kehendak rakyat mayoritas melakukan pemeliharaan terhadap konsensus yang telah disepakati dalam kontrak sosial atau pendiri negara. Dalam hal ini, rakyat kembali harus menjalankan kedaulatannya dalam melaksanakan roda negara atau demokrasi. Hanya saja, rakyat sudah tidak memiliki kehendak untuk melakukan voluntas. Kehendak rakyat selanjutnya yang dimaksudkan untuk melaksanakan pemerintahan yang berada di tangan rakyat melalui lembaga perwakilan. Teori lembaga perwakilan muncul karena asas demokrasi langsung menurut Rousseau tidak mungkin lagi dapat dijalankan disebabkannya bertambahnya penduduk, luasnya wilayah negara, dan bertambah rumitnya urusan kenegaraan. 34 sejarah dari munculnya teori lembaga perwakilan ini tidak bergeser jauh dari teori demokrasi itu dilahirkan.
lembaga perwakilan muncul di daratan Eropa yang telah dimasuki abad pertengahan. Sedangkan demokrasi lahir ketika Eropa masih dalam abad klasik di Yunani. Pada masa ini, negara dipandang tidak lebih penting daripada gereja, terutama kekuasaan gereja Roma. Begitu ketika abad klasik jatuh kepada sistem gerejawi, maka semuanya tunduk pada pemerintahan gereja. Perubahan ini pun menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Eropa. Inggris sebagai negara yang memiliki parlemen tertua, ini juga tidak lepas dari sejarah panjang bangsa tersebut. Kedudukan Raja Inggris sebagai Paus Gereja Katolik Roma di daratan Britania Raya. Sedangkan sistem feodal kepada raja yaitu sebagai wakil Tuhan di bumi sehingga kekuasaan raja begitu mutlak. Hal inilah yang membuat Inggris merupakan negara monarki absolut. Dengan sistem ini, raja memberikan kekuasaan pada feodal-feodal itu menguasai tanah dan orang-orang di wilayahnya. Lord adalah sebutan yang diberikan oleh feodal-feodal tersebut. Posisinya begitu strategis dengan mengelola pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan upeti kepada kerajaan. Dengan demikian, feodal-feodal ini mempunyai kedudukan penting untuk menggerakkan upeti yang diberikan kepada kerajaan. Raja Inggris dengan kekuasaan yang mutlak menginginkan sebuah kebijakan yang dapat segera ditangani oleh feodal tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan cara wakil-wakil raja menjumpai para lord dan menjelaskan kebijakan yang diinginkan oleh Raja Inggris. Cara yang ditempuh dengan menggerakkan wakil turun kepada lord begitu. C. Macam-macam lembaga perwakilan. Dengan adanya klasifikasi terhadap lembaga perwakilan ini, maka menyebabkan macam-macam dari lembaga perwakilan. Klasifikasi hubungan ini antara lain teori mandat, teori organ, teori sosiologi Riker, teori hukum objektif dari Dewey, menurut Gilbert Abjarian, dan menurut Profesor Dr. A. Hogerwer. Masing-masing teori tersebut membuat lembaga perwakilan memiliki karakter masing-masing. 1. Teori mandat. Teori ini pertama kali dikenalkan di Prancis ketika masa revolusi. J.J. Rousseau menjadi pelopor hadirnya pikiran ini dan kemudian pemikiran teori mandat diperkuat oleh Payton. Pada pokoknya, pihak yang duduk di lembaga perwakilan atau dapat disebut terpilih menjadi perwakilan karena mandat dari rakyat. Mandat atau kekuasaan untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada wakil mereka yang terpilih menjadi inti dari klasifikasi ini. Sesuai dengan perkembangan zaman, teori ini juga mengalami perkembangan. Teori mandat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman yang berubah. Dalam bukunya, Bintan Saragi memberikan 3 cabang dalam teori ini, yaitu A. Mandat imperatif, yaitu perwakilan bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemberi mandat, yaitu pihak yang diwakilinya. Pada cabang ini, perwakilan tidak boleh bertindak di luar dari instruksi yang diberikan. Pandangan ini cukup kaku dengan menerapkan secara tekstualitas prinsip representatif. B. Mandat bebas. Pada cabang imperatif dikritik oleh A.B. Sieyès di Perancis dan Blackstone di Inggris. Mereka berdua merupakan pelopor lahirnya cabang baru, yaitu mandat bebas. Perwakilan dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Sehingga pemikiran yang terjadi, perwakilan adalah orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta sadar hukum masyarakat yang diwakilinya. Ada C, yaitu mandat representatif. Dalam cabang ini, perwakilan dianggap bergabung dalam suatu lembaga atau parlemen. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga sehingga perwakilan sebagai individu tidak ada hubungan dengan yang diwakilinya. Lembaga atau parlemen inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua ada teori, yaitu teori organ. Von Gierke di Jerman memunculkan teori baru karena ketidakpuasan dengan teori mandat yang berkembang di Prancis. Menurut teori ini, negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen, dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsi-fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Sehingga dalam teori ini memberikan pemikiran perwakilan yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, tidak lagi sebagai pihak yang bergantung pada yang diwakilinya. Teori ini didukung juga oleh Paul Laban dan G. Jelling. Yang ketiga ada teori sosiologi Riker.
Menurut Ricker, pemilih atau yang diwakili akan memilih wakil-wakilnya yang mempunyai keahlian dalam bidang kenegaraan dan akan membela kepentingannya. Dengan proses yang demikian, maka lembaga perwakilan merupakan bangunan masyarakat atau sosial yang membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat karena strukturnya tercermin lapisan-lapisan masyarakat. Yang keempat, ada teori hukum objektif dari Duguid. Menurut Duguid, teori ini dasar daripada hubungan antara rakyat yang diwakilinya. Atau yang diwakilinya. Dan parlemen atau perwakilan adalah solidaritas sosial atau keinginan untuk berkelompok. Perwakilan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sedangkan rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dan dalam menentukan wewenang pemerintah. Pemikiran yang serupa juga dikemukakan oleh Bellivante yang melihat bahwa perwakilan sebagai suatu kompromi antara prinsip demokrasi yang menuntut persamaan hak dan prinsip kegunaan yang praktis. Yang kelima, menurut Gilbert Abacharian berpendapat setidaknya tipe hubungan antara perwakilan dengan yang diwakili ada 4, yaitu A. Wali atau trustee, yaitu perwakilan bebas bertindak tanpa perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada yang diwakili. Yang kedua, ada utusan atau delegate, yaitu perwakilan bertindak atas dasar instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya. Yang ketiga, ada politico, yaitu perwakilan bertindak sesuai dengan isu yang sedang dibahas, bisa sebagai trustee atau delegate. Yang keempat, ada partisan, yaitu perwakilan bertindak sesuai dengan instruksi dan program partai. Namun menurut Profesor Dr. A. Haugerwar, berbeda dengan Gilbert Abacharian. Haugerwar berpendapat hubungan antara perwakilan dengan yang diwakili ada 5, yaitu delegate, trustee, politikos, dan kesatuan. Dan kesatuan ini adalah anggota lembaga atau parlemen dilihat sebagai wakil seluruh rakyat. Dan yang kelima, ada diversifikasi atau penggolongan, yaitu perwakilan dilihat sebagai wakil kelompok teritorial, sosial, atau politik tertentu. Heinz Eulau dan John Walk menjadi tokoh pemikir adanya klasifikasi macam lembaga perwakilan dari wakil yang mewakili 3 kelompok, yaitu partai politik, kelompok, dan daerah. Seperti yang telah disebut di paragraf awal, bahwa macam dari lembaga perwakilan ini adanya unsur perwakilan dari masing-masing unsur tersebut. Unsur partai politik mewakili kelompok partai sebagai salah satu alat berjalannya sistem demokrasi tidak langsung. Unsur kelompok mewakili kelompok ideologi atau kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan unsur daerah mewakili dan dari daerah asal wakil tersebut. Masing-masing mempunyai hubungan tersendiri dengan pihak yang diwakili. Dari klasifikasi tersebut dapat digambarkan keberadaan perwakilan yang mewakili partai politik, kelompok, dan daerah. Di Inggris, House of Commons juga menggunakan klasifikasi ini merupakan perwakilan partai politik atau political representation. Sedangkan House of Lords merupakan perwakilan dari kelompok tertentu yaitu kaum bangsawan atau bisa dibilang functional representation. Di Indonesia juga dapat diklasifikasikan demikian. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwakilan partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan dari daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan perwakilan dari golongan. Klasifikasi kamar yang diterapkan kepada lembaga perwakilan juga menjadikan lembaga tersebut bermacam-macam. Melalui sistem perwakilan, kamar ini setidaknya dapat dibedakan negara mana saja yang menerapkan sistem perwakilan 2 kamar, bicameral system, atau 1 kamar, unicameral system. Bahkan beberapa negara demokrasi menerapkan sistem perwakilan 3 kamar, atau tricameral system. Kebanyakan dari parlemen sekarang menerapkan lembaga perwakilan yang terdiri dari 2 kamar. Contoh negaranya adalah Inggris, Amerika, Jepang, dan Australia. Gambaran dari sistem 2 kamar atau bicameral system ini sepertinya ada 2 majelis, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Di Inggris, yaitu ada House of Lords dan House of Commons. Dan di Amerika, yang sebagai negara federal memiliki 2 kamar perwakilannya, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Bagirmanan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perwakilan 3 kamar atau tricameral system dengan DPR, DPD, dan MPR. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.